Oke, teman-teman, jumpa lagi dengan saya, Maringan Simanjuntak, di pelajaran Matematika kelas 10 SMK. Kali ini kita akan membahas aljabar 1. Dalam sesi ini, topik-topik yang akan kita bahas adalah bilangan berpangkat, bentuk akar, dan logaritma. Dalam sesi ini, kompetensi dasarnya yaitu menerapkan konsep bilangan berpangkat, bentuk akar, dan logaritma dalam menyelesaikan masalah. Inti pokoknya memberikan fondasi matematika dasar sehingga diharapkan siswa dapat memudahkan mempelajari KD selanjutnya. Karena ini adalah dasar daripada aljabar ini. Kemudian, adapun tujuan dari pembelajaran ini, siswa mampu menerapkan konsep bilangan berpangkat, bentuk akar, dan logaritma dalam menyelesaikan masalah. Nah, di sini saya berikan gambaran aplikasi materi pelajaran ini di dunia nyata. Misalkan diantaranya itu masalah statistik, kemudian masalah teknik mesin. Nah, di statistik, bilangan berpangkat, logaritma, dan bentuk akar itu sudah diterapkan dalam hal menghitung persentase penduduk miskin misalnya, kemudian menentukan indeks pembangunan manusia, nah itu di statistik. Kemudian untuk teknik nih, industri, bahkan hukum Hooke tentang regangan dan elastisitas itu merupakan aplikasi daripada bilangan biner. Termasuk akuntansi keuangan bagi yang saat ini teman-teman yang sedang mengikuti memilih studi akuntansi keuangan. Nah, nanti akan ada materi yang berhubungan dengan akuntansi keuangan, yaitu menghitung suku bunga dan anuitas. Nah, itu nanti lebih dalam lagi, nanti kamu pelajari di materi akuntansinya. Tapi dari sisi materi matematika, bilangan berpangkat, akar, dan logaritma, diantaranya aplikasinya yaitu menghitung suku bunga dan anuitas, itu untuk akuntansi. Nah, itu aplikasi di dunia nyata. Nah, berikutnya, kenapa sih perlu? Nah, inilah yang menjadi stimulus kita. Kenapa kita perlu memperdalam, ya? Kenapa kita perlu belajar tentang bilangan biner, bilangan berpangkat, logaritma, dan bentuk akar ini? Karena otomatisasi adalah salah satu bidang yang saat ini menjadi kebutuhan pokok bagi industri maupun perbankan yang bersaing dengan skala nasional maupun internasional. Otomatisasi di bidang industri dan perbankan dan bahkan kesehatan mampu mendongkrak kapasitas produksi, ya disinyalir meningkatkan efisiensi sistem, keandalan informasi, dan yang paling penting dalam faktor kesehatan dan keselamatan kerja bagi karyawan. Jadi sistem otomatisasi yang dimaksud di sini sudah banyak, ya, tenaga sumber daya manusia itu yang digantikan oleh mesin. Nah, diantaranya contoh nih, saya ambil dari beberapa sumber di sini, tombol switch di sini, ini adalah aplikasi berdasarkan prinsip bilangan biner BCD dan bilangan berpangkat. Nah, itu salah satu contohnya. Banyak lagi hal-hal
ya yang sudah diterapkan di dunia nyata. Ya tentu kamu bisa lihat sendirilah, saat sekarang ini sudah banyak pekerjaan manusia yang digantikan oleh mesinnya. Nah, itu sistemnya ya pertama sekali dasarnya sekali adalah sistem menggunakan prinsip bilangan biner. Antaranya itu bilangan berpangkat, logaritma, dan bentuk akar. Nah, ini makanya kita perlu belajar dasar ini untuk lebih mudah mengembangkan ke jenjang ilmu-ilmu berikutnya, yaitu simulasinya ya, stimulasinya ya, yang perlu kita pahami di awal. Jadi supaya kita ada arahan, kira-kira buat apa sih saya belajar bilangan berpangkat, logaritma, dan bentuk akar ini. Nah, sekarang kita mulai dengan bilangan berpangkatnya. Apa sih bilangan berpangkat itu? Sebenarnya, bilangan berpangkat itu merupakan bagian dari bilangan kompleks ya. Jadi induk dari semua bilangan itu ada namanya bilangan kompleks. Tentu kamu sudah pernah dengar yang namanya bilangan real. Bilangan real itu ada asli, cacat, bulat, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada bilangan rasional, irasional. Nah, kemudian ada lagi bilangan imajiner. Turunan dari bilangan kompleks itu ya diantaranya itu bilangan berpangkat, logaritma, dan bentuk akar. Jadi ini merupakan bagian daripada bilangan. Nah, cuman selama ini kita tahunya bilangan asli, bilangan bulat, bilangan cacat, bilangan prima. Nah, ada tambahan lagi nih. Di tingkat kamu sekarang namanya bilangan berpangkat. Dikatakan bilangan berpangkat karena bilangan ini merupakan perkalian berulang suatu bilangan dengan bilangan itu sendiri. Contoh, dalam operasi perkalian bilangan berulang. Misalkan nih, 2 kali 2 kali 2 kali titik-titik kali 2, dan seterusnya. Ya, kali titik kali 2. Sejumlah N. Jadi, berapa M-nya di sini? Ya, sebanyak itulah 2 ini dikalikan. Nah, yang selanjutnya nanti nilai M di sini, konstanta ini, dijadikan pangkat. Ya, jadi disebutlah 2 pangkat 3 misalkan. Nah, 2-nya dikalikan sebanyak 3 kali secara berulang dengan bilangan yang sama, 2, 2, 2 sebanyak 3 kali. Nah, bentuk perkalian pangkat dalam pecahan juga bisa. Misalkan 3/4 dipangkat 2. Ya 3/4-nya dikalikan sebanyak 2 kali. Kenapa? Pangkatnya 2. Nah, 2/3 pangkat 5. 2/3-nya dikalikan berulang sebanyak 5 kali. Karena apa? Pangkatnya 5. Jadi ingat, bilangan berpangkat itu merupakan perkalian berulang suatu bilangan dengan bilangan itu sendiri. Nah, selanjutnya dirumuskanlah seperti ini. A pangkat M sama dengan A kali titik-titik dan seterusnya kali A sejumlah N. Tadi sudah kita contohkan ya. Jadi kalau misalkan nih, kita ambil dulu yang tadi A pangkat N. Ya, misalkan nih, ya, kita ambil A-nya misalkan nih 2, angka 2 ya. Kita pakai angka 2. Pangkat 3 ya. Jadi A-nya ini jadi 2, ini disebut bilangan pokok. N-nya ini pangkat ya, atau sering juga disebut eksponen. Jadi 2 itu disebut bilangan pokok. Mungkin nanti ada di literasi lain yang kamu lihat itu dikatakan basis atau bilangan pokok, sama ya. Nah, 2 pangkat 3. Tadi apa katanya? Bilangan berpangkat. Bilangan pokoknya ini dikalikan secara berulang sejumlah N di sini, sejumlah pangkatnya. Kali 2, kali 2. Nah, kenapa cuma 3 kali? Karena pangkatnya 3.
Ini bilangan pokoknya ini sama. Karena artinya apa tadi? Bilangan berpangkat itu perkalian berulang bilangan yang sama. Oke, itu ya. Kita lanjut. Nah, dalam bilangan berpangkat, kita akan ketemu dengan sifat-sifat bilangan berpangkat. Kenapa? Setelah dioperasikan, ternyata bilangan berpangkat itu memiliki ciri. Contoh cirinya itu misalkan, perkalian 2A kali B sama dengan B kali A. Itu ciri, itu identitasnya. Ya. Dalam perkalian bilangan berpangkat juga ada cirinya. Jadi di sini saya ambil misalkan nih sifat perkalian bilangan berpangkat. A pangkat B dikali A pangkat C sama dengan A pangkat B kali C. Ya. Bilangan pokoknya A. Sama nih. Cirinya itu ya, bilangan pokoknya sama. Ternyata pangkatnya itu tinggal dijumlahkan. B ditambah C. Kita masuk ke contoh. Contohnya nih di sini nih. 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 5 sama dengan 2 pangkat 3 tambah 5 sama dengan 2 pangkat 8. Nah, 2 pangkat 8 berapa? Bisa nggak dihasilkan? Bisa. Silahkan aja, nggak apa-apa ya. Nah, tapi yang jadi pertanyaan, Pak, kok bisa Pak? Yang angka-angka seperti ini kalau bilangan pokoknya sama. Nah, biasanya kan ya kita hanya tahunya udah dari sononya, udah bim salah bim, ya, bim salah bim jadilah seperti itu. Enggak ya, kita coba buktikan benarkah ya A pangkat B kali A pangkat C sama dengan A pangkat B ditambah C. Itu dari mana? Kan gitu ya pertanyaannya. Oke, saya coba buktikan di sini ya. Kita hapus dulu papannya ya. Nah, ini tadi. Nah, kita ambil satu contoh. Nah, tadilah misalkan ya. Nah, ini. Ambil satu contoh ya. Ini, contoh ini kita ambil biar nggak susah nyari angkanya ya. Nah, kita ambil satu contoh. Oke, ini kita taruh di sini ya. Nah, ini kan artinya kalau kita perhatikan dari arti dari bilangan berpangkat tadi. Apa tadi bilangan berpangkat? Perkalian berulang suatu bilangan dengan bilangan yang sama. Ini 2 pangkat 3. Artinya ini kan 2 ya kali 2 kali 2 dikalikan sebanyak 3 kali. Ya kan? Kali 2 pangkat 5. 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 5 kali. Ya, itu ya. Nah, di sini ada berapa nih? Kita cek nih teman-teman. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata hasilnya itu adalah, nah, mana nih? Hasilnya itu sama dengan, ya, sama dengan, ini kita hapus dulu ya. Nah, biar kelihatan. 2, berapa tadi? 2-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pangkat 8. Nah, sama kan ya? Dengan ini? Ternyata sama. Jadi, dari situlah berlakulah sifat ini. Bahwa, nah, 2 pangkat A pangkat B dikali A pangkat C sama dengan A pangkat B ditambah C. Tinggal pangkatnya yang dijumlahkan. Saya kira seperti itu. Nah, kita masuk ke contoh berikutnya. Sifat berikutnya yang kedua adalah sifat pembagian. Kalau tadi berlaku pada perkalian, sekarang kita lihat yang pembagian. Pembagian bilangan berpangkat. A pangkat B dibagi A pangkat C sama dengan A pangkat B dikurang C. Ya. A pangkat B dibagi A pangkat C sama dengan A pangkat B dikurang C. Tinggal pangkatnya yang dikurangkan.
contoh saya ambil di sini. Ya, ini contohnya nih. 2 pangkat 6 dibagi 2 pangkat 3. Tapi hati-hati ya teman-teman, bilangan pokoknya harus sama. Ini tadi sama-sama 2. Berarti bebas dong ambil pangkatnya saja. 2 pangkat 6 dikurang 3. Nah, dari mana kok bisa? Bisa dibuktikan nggak? Bisa. Ya, kita lihat nih. Kita lihat lagi di sini. Hapus dulu papan tulisnya. Ya, oke. Misalkan nih, pembagian kan ya? Bukankah pembagian itu ya bentuk lain dari pecahan kan ya? Ya, jadi 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 6 dibagi 2 pangkat 3 itu. Bukankah ini bisa kita tuliskan seperti ini, teman-teman? Ya, bisa nggak ini kita tuliskan seperti ini? Per, mana nih garis ini? Per 2 pangkat 3. Oke, per 2 pangkat 3. Sama kan ya? Oh, ternyata. Ya sama. Kenapa? 2 pangkat 6 dibagi 2 pangkat 3 itu sama dengan 2 pangkat 6 per 2 pangkat 3. Ya. Oke, kita lanjut. Sama dengan berapa 2 pangkat 6? Nah, kalau dari perkalian arti daripada pangkat tadi, perkalian berulang suatu bilangan, 2 pangkat 6 itu artinya 2 ya dikalikan sebanyak ya 6 kali. Ya. 2 kali 2 kali 2 2 udah berapa nih? 1 2 3 4 5 6. Sebanyak 6 kali. Terus 2 pangkat 3 itu bagaimana? Dibagi 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu kan 2 kali. 2 itu dikalikan berulang sebanyak 3 kali. Nah, ini dia. Oke, nah bagaimana menghasilkan ini? Oke, ini kan tinggal coret ya, biasanya ya, coret ya, red gitu ya. 1, 2, 3, coret nih, tebal garisnya, coret. Nah, coret lagi, nih, tinggal berapa? 3, berarti ini 2 pangkat 3. Kenapa? Tinggal 3 nih, 1, 2, 3. Nah, dari situ bisa kita lihat bahwa 2 pangkat 6 dibagi 2 pangkat 3 sama aja dengan 2 pangkat 6 dikurang 3. Kenapa? Hasilnya sama. Jadi, berlakulah rumus ini bahwa A pangkat B yang ini dibagi A pangkat C sama dengan A pangkat B dikurang C. Tapi perlu kita ingat teman-teman, yang mana bilangan pokoknya harus sama. Pangkatnya boleh beda? Boleh. Bilangan pokoknya yang harus sama. Oke, kita lanjut tentang perkalian. Wah, di sini ada pangkat ya. Pangkat bilangan berpangkat. Dalam hal ini, pangkat bilangan berpangkat A pangkat B dipangkatkan lagi dengan C. Tadinya bilangan pokok A ini sudah punya pangkat ya teman-teman. Dipangkatkan lagi dengan C. Hasilnya adalah A pangkat B dikali C. Ini contoh nih saya buat nih. 3 pangkat 2 dipangkatkan 5. Ternyata itu hasilnya sama dengan 3 pangkat 2 kali 5 atau 3 pangkat 10. Oke. Nah, apa perlu kita buktikan lagi? Kita buktikan dulu, benarkah A pangkat B di pangkat C itu sama dengan A pangkat B kali C? Dari mana? Kita lihat dulu ya. Kok bisa ya? Nah, ya. Oke. Nah, ini dia rumusnya. Kita ambil lagi angkanya tadi. Saya ambil contoh yang ada aja ya, yang simpel aja dulu ya. Oke. Nah, ini dia. Oke, teman-teman. Nah, pangkat dipangkatkan. Pangkat dipangkatkan. Dia sudah punya pangkat. Dipangkatkan lagi. Nih,
3 pangkat 2 dipangkat 5. Bukankah itu artinya 3 pangkat 2 ini ya yang dikalikan sebanyak 5 kali. 2, 3, 4, 5. Ya kan? Nah, 3 pangkat 2 itu tadi berapa? 3 kali 3, ya kan? 3 kali 3 sama dengan 3 pangkat 2 itu berapa? 3 kali 3. Nah, kali lagi. 3 kali 3 kali 3. Kali lagi. 3 kali 3. Kali lagi. 3 kali 3. Kali lagi. 3 kali 3. Sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4. Nah, kali lagi. Ya, oke, kita lihat dulu. Oke, ini ada, maaf ya, kita ulang ya. Nah, ini susahnya. Kita hilangin dulu yang bawah. Ini ada berapa kali tadi? 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2. Ah, ini pasangannya belum ada. Kali 3. Ya. Naikkan dikit biar sejajar. Ya. Kali 3. Kali 3. Kali. Oke, kali 3. Kali 3. Kali 3. Sudah berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Sebanyak 5 kali. Kalau kita hitung jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ternyata teman-teman sama nilainya dengan 3 dipangkatkan 10. Ya, 10. Oke, ini dia. Jadi ternyata sama nih. Antara 3 pangkat 5, pangkatnya aja langsung dikalikan. Hasilnya ternyata sama. Kalau kita mengikuti kaidah perkalian bilangan berpangkat. Nah, ini sudah terbukti ya teman-teman ya. Bahwa A pangkat B dipangkatkan C itu sama dengan A pangkat B dikali C. Oke, itu dulu teman-teman dalam pertemuan kali ini. Semoga bisa dipahami. Selamat belajar. Sampai ketemu di sesi berikutnya dengan sifat-sifat operasi bilangan berpangkat lainnya. Terima kasih.